warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya dan ridhonya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah menarik. Kisah apa itu? Kisah Asyah binti Muzaid, istri Fir'aun. Dalam ilmu buku tauhid oleh Buya Henry dan Ustadz Azwirman diceritakan bahwa Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Dia sangat sekali ingin memiliki istri lagi. Kemudian dia mendengar bahwa ada perempuan tercantik di kota Mesir. Lalu ia menyuruh menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asyah. Namun Asyah menolaknya. Penolakan Asyah membuat Fir'aun marah. Lalu ia menangkap kedua orang tua Asyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia ada penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak dapat mengambil hati Asyah. Asyah terpaksa menikahi Fir'aun, padahal ia sudah menolak dengan tegas. Bahkan ia berkata, bagaimana aku sudi menikahi? Bagaimana aku sudi menikahi raja yang terkenal sebagai orang yang paling kafir? Asyah binti Muzaid adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun tidak membuat Asyah goyah sedikit pun dalam imannya. Karena Asyah dan Fir'aun memang memisahkan diri dalam kekafiran dan amal perbuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim juz 28 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhan, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asyah bahkan lebih memilih dibunuh daripada kemakmuran kerajaan mengingat suaminya adalah seorang raja. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah bahwa Asyah binti Muzaid adalah wanita pejuang. Ia hidup di bawah kekuasaan suami yang zalim yang merasa bahwa ia adalah Tuhan, sombong. Ia merontak melawannya dan mempertahankan keyakinannya apapun resiko yang ia hadapi. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Asyah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Fir'aun membuat pasak-pasak untuk istrinya. Ia angkat tangan dan kakinya, lalu ia menyeretnya pada pasir yang amat sangat panas kala itu. Namun penderitaan Asyah yang sangat itu tidak membuat Asyah lari dan memohon ampun kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, bagimu segenap 4 perempuan. Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah binti Muhammad anak Muhammad. Dan yang keempat, Asiyah binti Muzahid istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tahawi, dan Al-Tirmidzi. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, dan yang salah, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari salah, dosa dan hilaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.